Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Yoi. Agak pilek ya. Sama nih. Kembali lagi dengan kita di podcast San Horor. Semoga kalian tidak bosan sama kita. Yo. Tapi kalau misalnya kalian bosan mah nggak mungkin kalian di sini. Ya. Oke, episode ke-52 nih teman-teman ya. 52 kita apa namanya? Kok sama-sama nih pileknya? Sama-sama narik ingus nih. Iya nih. Oke, jadi maaf kalau misalnya kita ada suara-suara narik ingus sedikit. Jadi episode 52 ini Bang Sul ya, kita akan membawakan 2 cerita nih Bang Sul. Oke. Kayak dari pendengar baru juga ya kayaknya. Pendengar, iya ini sebenarnya pendengar setia, cuma dia baru kirim nih. Oh iya, betul. Ada dua narasumber ya kali ini ya. Yoi. Yang pertama ini dari Sylvia Wang. Sylvia Wang. Sylvie, yang satunya lagi dari Rizkia. Cewek dua-duanya ya? Cewek dua-duanya. Jadi pendengar kita hari ini dua-duanya cewek dan ceritanya mantep-mantep banget. Dan lumayan panjang-panjang nih Bang Sul ya. Wah, mantap. Oke, mantap nih. Seru ini kayaknya. Aku udah gak sabar nih ceritanya. Ada judulnya nggak nih ini? Ada. Apa itu judulnya? Seperti yang kalian bisa lihat di title ya. Ini judulnya adalah Digigit Waktu Tidur. Waduh. Ini ngeri amat sih anjir. Dikit nyamuk maksudnya. Tidur dikit nyamuk mungkin. Mungkin King Cobra. Anjir mah lu gak bangun-bangun lagi. Wow, judulnya keren ini. Judulnya mantep ya, Digigit Waktu Tidur nih. Nah, dan ada satu lagi cerita dari Mbak Rizkia. Nanti kita lihat tuh. Itu juga ceritanya mantep tuh, panjang tuh. Oke, sebenarnya bingung sih kita mau intro apa lagi nih karena ini ceritanya apa namanya? Penasaran juga ya. Kita masih bingung soalnya kan kita biasanya akan ada topik-topik kalau kita sudah baca ceritanya Bang Sul ya. Ini kita belum ada gambaran. Iya, kita belum ada gambaran nih. Jadi langsung aja mungkin ya Bang Sul ya. Yuk, mungkin daripada sabar juga. Sebelumnya terima kasih untuk kedua narasumber kita kali ini. Thank you. Sylvia dan Rizkia. Oke. Untuk ngirimin ceritanya, ini kiriminnya juga udah lumayan agak lama sih. Mohon maaf ya. Sekitar bulan lalu, cuma kita baru sempat. Nah, oke, langsung aja kali Bang Sul ya. Oke. Jadi aku akan membacakan cerita yang pertama dan Bang Sul yang kedua ya. Oke. Seperti biasa, Pasang headset kalian matikan lampu dan tangkap kengeriannya. Semoga bisa menambah dosis teman-teman. Luar biasa. Setelah pesan-pesan berikut. Balik lagi teman-teman. Kita kan maksud apa soalnya tadi ya? Ngorokan gatal banget ini kayak ini ya. Sama. Oke. Kayak menumbuh jenggot. Akar gigiku mau keluar. Apa urusannya? Gatal. Oke, kita pertama kan bacain dulu langsung yang highlight aja maksudnya dari Sylvie. Sylvie ini kirim via email, judulnya Digigit Waktu Tidur. Bite in the sleep. Bite in the sleep anjir. Digigit waktu tidur. Bukan, ini snack on plane. Urusannya. Oke, jadi Neng Sylvie ini dari Jakarta. Wow. Belakangan ini banyak dari Jakarta ya. Yo. Mungkin ini Jakarta sudah mulai naik nih maksudnya kan. Dari kemarin Tangerang dan luar kota. Jogja juga banyak kemarin. Jogja tuh serem-serem banget dah. Kali ini Jakarta menunjukkan kalau Jakarta juga bisa serem nih maksudnya. Kota metropolitan jangan salah loh. Rame-rame juga serem-serem nih. Rame orangnya, rame goibnya bangke. Oke, kita tulis gini. Halo Bang Sul dan Kevin. Halo Sylvie. Namaku Sylvie, tinggal di Jakarta. IG ku via YW, Viayu. Ini baca gimana nih? Via YW. Nanti kita cantumkan ya. Aku pendengar setia kalian banget dah katanya. Thank you. Sering banget dengar cerita horor sampai senyum-senyum sendiri di kantor. Wah, cium dulu boleh gak? Oh jangan. Lu suami orang juga. Cium sayang nih. Gitu. Stay kiss bye. Virtual. Yo. Oke, katanya gini, salut sama podcast kalian unik, serem tapi santuy. Kan gak ada tuh yang kayak gini. Yo. Thank you ya. Thank you. Nah kayak gini bikin semangat nih maksudnya. Kita udah jam berapa nih sekarang nih, Bin? Ini sekarang sudah hampir jam 10 maksudnya. 9 lewat dikit. Kita tetap ini berapi-api gitu kan. Ini karena kalian tuh yang selalu kasih intro yang so sweet maksudnya. Kita dikasih semangat baru. Penyemangat gitu, suntikan semangat. Betul. Gitu kan. Suntikan putih. Apa tuh? Suntik putih. Oke, katanya gini, dia mau cerita pengalaman dia nih maksudnya. Oke. Langsung aja ya. Nih katanya, aku mau cerita pengalamanku. Awalnya dulu ya katanya. Wow. Jadi sekitar tahun 2016, 4 tahun lalu nih maksudnya. Sekarang kita tuh
ngerasa 2016 masih baru, ternyata udah 4 tahun lalu loh. Gila ya. Gila ya, waktu cepat banget. Waktu cepet ya. Artinya Bang Sul cepat. Tua. Satu lagi cepat. Cepet. Jangan. Cepet punya istri lagi. Astagfirullah. Umi, maaf Umi. Maaf Umi. Alhamdulillah. Bukan. Maaf Umi, Kevin teman yang baik kok. Bercanda. Habis ini nggak boleh main sama Ula lagi. Katanya gini, jadi tahun 2016 papanya Sylvie ini mempekerjakan atau alias bahasa kerennya hire anak tetanggaku dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Di material ini Balikpapan. Oh, Papan, bukan. Kira itu ya. Oh, ini Kalimantan ini, Kaltim. Nah, aku dulu lahir dan tinggal di Balikpapan, tapi pindah dan udah tinggal hampir kurang lebih 10 tahun di Jakarta. Lama juga cuy. Nah, sama keluarga intinya dia nih. Pindah lagi kan mau dipindahin ke sana entar. Oh iya, pindah ke Kalimantan juga itu ibu kotanya. Oke. Katanya gini, semuanya udah menetap di sini. Nah, balik lagi ya. Jadi anak tetangga yang di-hire papaku ini teman masa kecil aku juga. Sebut saja nama dia Bunga. Wah, cewek juga nih, Bunga ya. Dan dia memang ngakunya bisa lihat-lihat yang gak kasat mata gitu. Di home. Sebenarnya sih aku percaya emang ada hal-hal di luar sana yang gak kelihatan sama mata normal. Tapi entah kenapa kalau Bunga yang cerita, antara percaya gak percaya, mungkin karena ortuku pernah mungkin karena ortuku pernah cerita si Bunga ini waktu di Balikpapan sekitar usia SD gitu. Katanya sekarang umurku udah 25. Oke. Jadi ini orang tuanya pernah cerita si Bunga ini pas masih sekitar usia SD gitu tinggal pergi sama orang tuanya. Nah terus dia sama kakaknya cerita ke ortunya dan ortunya cerita ke ortu aku. Bilang kalau si Bunga ini lihat cewek rambut panjang lagi jemurin rambutnya di tiang jemuran. Lidahnya menjulut panjang sampai ke tanah siang-siang bolong. Jadi kebayang rumahnya dulu kayak gimana, tiba-tiba merinding. Ortuku sih ceritanya sih itu karena si Bunga kangen aja sama orang tuanya. Jadi semacam caper gitu biar orang tuanya segera pulang. Oh gitu. Orang tuanya si Sylvie ini tuh mikirnya begitu. Karena paling anak caper. Iya, ceritanya juga timeline-nya siang. Mana ada siang. Mungkin mikirnya gitu dulu ya. Betul. Mungkin si Bunga kangen aja kali ini sama orang tuanya, belum pulang orang tuanya biar cepat pulang. Iya. Nah, katanya which is itu yang mungkin aku tangkap. Oke. Masuk akal secara psikologis, dan makanya kalau Bunga cerita apa-apa aku mikirnya enak caper karena si Sylvie ini mikir yang paling masuk akal sih penjelasannya si Bunga ini caper gitu loh. Nah balik lagi, jadi tahun 2017 posisinya si Bunga ini usianya beda 4 tahun dari aku. Udah di hire dan dia tinggal di rumahku karena ortunya nitip anaknya ke orang tuaku. Jadi udah kayak keluarga sendiri mungkin ya. Boleh nitip anak lu gak? Beda ya? Lu pikir panti asuhan? Bukan. Nah suatu ketika malam-malam di kamarnya Bunga kita tuh lagi cerita-cerita hantu. Iya elah. Terus aku bilang kalau jenis hantu yang paling aku benci dan takut itu yang ngesot-ngesot di lantai. Pokoknya yang model-model ngerangkak gitulah. Aku lupa sih berapa hari setelahnya atau beberapa minggu gitu. Kayaknya nggak lama dari waktu itu cerita-cerita itu. Ortuku lagi nggak di rumah. Jadi aku cuma berdua sama si Bunga. Nah si Bunga ini nginep di kamarku. Kamarku itu ada 2 kasur. Dia tidur di kasur yang lantai gitu loh, yang digelar ke bawah gitu. Yang tingginya kayak di bawah kolong tidur. Mungkin bisa digeser kali. Slide ya. Nah, yang di slide itu. Aku di kasur atasnya katanya. Aku tuh tipe orang yang masih kayak sensitif banget gitu pagi-pagi. Jadi ada suara dikit atau sentuhan dikit pasti bangun. Waktu itu kayaknya jam 7 pagi deh kata dia. Atau apa gimana ya, pokoknya Bunga dan aku masih tidur. Dia masih kayak sayup-sayup jadi dia nggak terlalu inget tuh. Katanya kayaknya jam 7 pagi. Aku kan tidurnya telentang. Tangan lengan gitu, tangannya itu telentang di atas kepala maksud. Macam orang terkapar. Kayaknya udah capek banget gitu lah ya, tangannya terkapar ke atas gitu. Begini ya. Nah, aku ngerasa di atas kepalaku itu kayak ada orang duduk. Karena ketekan gitu. Kayak masuk ke dalam, ada tekanan. Mataku masih tertutup ya kata dia. Aku pikir mungkin ada kakakku yang lagi berkunjung di rumah karena dia juga punya kunci. Beberapa detik ada kayak hawa nafas. Anjir, nafasnya hangat gitu cuy. Mendekat ke lengan ke aku. Iyalah hangat. Kalau dingin kipas angin. Katanya gini, kalau pernah pelihara anjing ya tau lah kalian kayak hembusan nafas angin yang keluar dari hidung. Kayak nafas binatang kata dia. Itu dari hidung berarti? Iya, dia mikir apa anjingku masuk. Dia punya anjing ya. Punya anjing. Tapi nggak mungkin karena anjingku di luar rumah. Pintu rumah dikunci.
itu mata aku masih merem kata dia. Jadi pas dia mikir gitu matanya masih merem tuh. Dia lagi mikir apa anjing ya, tapi nggak mungkin anjing di luar nih, ini masih merem nih. Aku kayak masih ngantuk banget gitu loh, jadi kayak udah males buka mata lah gitu ya. Nah tiba-tiba yang bikin aku ngerasa ini bukan anjing atau orang, ketika sesuatu ini mulai nyokot gua. Nyokot tuh kayak ngenyot gitu loh. Hah? Ngenyot? Kayak nempelin giginya. Oh shit. Kayak gigi binatang rasanya katanya. Mirip gigi anjing katanya rasanya. Bertaring-taring. Nah, kelengan aku sambil kelengan aku sambil aku bisa ngerasain hembusan nafas yang keluar dari hidungnya. Jadi sesuatu ini nggak gigit yang nyakitin, tapi gigit yang nempelin gigi gitu aja ke lengan aku. Kayak anjing lagi gigit-gigit manja mungkin ya. Oke, bercanda itu ya. Iya, aku bisa ngerasain banget hawa nafas di lengan yang posisinya ada di atas kepala aku. Wah, aku kesel banget diganggu tidurnya. Aku bukan tipe-tipe orang yang morning person, jadi kalau dibangunin atau ada suara kencang waktu aku tidur benci banget rasanya. Berhubung nggak lama dari hari itu, hari-hari sebelumnya aku juga diganggu tidurnya waktu bareng si bunga ini. Kesel dong, aku udah diganggu 2 kali waktu tidur, jadi aku marah teriak, pergi kamu ganggu orang tidur aja, dalam nama Yesus pergi katanya. Oh dia orang ini ya, orang Kristen ya. Katanya gitu, dalam nama Yesus pergi katanya, sambil ngomel-ngomel. Aku teriak gitu masih tutup mata katanya. Males buka mata. Lu cool banget anjir. Lu ngusirnya masih ngantuk lah, udah ngusirnya santuy aja gitu. Berdoa masih santuy. Nah, pas aku teriak ngusir, mulai berasa lepas gigitannya dan perlahan-lahan tekanan kasur yang ke bawah itu yang tadinya kayak ada orang mulai keangkat pelan-pelan, kayak mulai pergi gitu. Dan hawanya kayak normal lagi. Nah, terus pas aku buka mata tuh buat ngecek, bener cuy, nggak ada siapa-siapa. Cuma bunga yang kaget kebangun karena dengar aku teriak dan aku langsung lanjut tidur lagi. Beberapa jam kemudian aku dan bunga udah bangun. Si bunga nanya ke aku, kenapa kak tadi teriak? Aku ceritain aja katanya. Nah terus tiba-tiba si bunga ini cerita nggak lama dari aku teriak itu. Si bunga cerita nggak lama dari aku teriak itu dia lihat pintu kamar itu kebuka. Pada posisi aslinya itu ketutup ya. Dan dia ada sesuatu yang merangkak. Kayak laba-laba gitu cuy. Aduh. Tapi begitulah kata dia. Oh itu orang cuy wujudnya. Jalan pakai tangan dong. Tapi itu wujudnya orang katanya. Tapi orang itu gitu merangkak yang posturnya kayak laba-laba gitu. Kepalanya ngedongak ke atas kayak ngeliat ke arah kasur aku. Terbalik gitu. Di arah kasurnya si bunga katanya. Si bunga yang ngeliat gitu tutup kepala pakai selimut dan nggak lama kejadian aku marah-marah ngamuk itu. Jadi dia ngeliat terus baru si itu ngamuk-ngamuk. Tapi untung dia nggak buka loh. Karena mungkin kalau dia buka mata, dia kan paling takut yang ngerangkak cuy. Lagi-lagi bentuknya absurd kan, anjir bentuknya kayak laba-laba cuy. Nah, aku cerita ini ke kakak aku dan kakakku bilang mungkin sosok itu dengar kamu cerita kalau kamu takut sama yang merangkak. Jadi dikasih ya. Baru aku ngeh bener juga ya katanya gitu. Ini kejadian ekstrim banget yang aku alamin sih. Dan aku marah besar karena sebelumnya aku tidur sama bunga juga dan diganggu gitu. Nggak sampai seminggu dari aku kena kejadian ini singkat cerita aja ya. Ada lagi maksud. Nggak sampai seminggu deh kejadian yang tadi itu, yang digigit. Ada lagi. Jadi aku lagi di rumah temanku. Dan si bunga ini bilang kalau di rumahnya teman aku ini ada nenek-nenek gitu. Oh si bunga ngasih tahu nih ya. Pas malamnya aku dan bunga nginep di rumah temanku itu. Dan dia mimpi ceritanya sama aku lagi tidur menyamping ke kiri dan si bunga kayak ngomong, kak neneknya di belakang kakak. Oh shit, gue ngerasa nenek itu nyentuh bahu aku di belakang aku yang juga lagi baring. Aku mau balik baring ke kanan ke arah nenek itu yang lagi megang kedua bahuku. Ya intinya kayak mau ngelawan gitulah karena badanku kayak ditahan gitu. Kunci ya? Iya, gerakin badan nggak bisa, ngomong nggak bisa. Aku mau coba sikut tuh nenek. Lu kasar banget pak. Aku coba ngomong nama Tuhan lagi. Itu kayak susah banget gagap. Sampai aku coba-coba terus. Aku sikut ke kanan sampai sebut nama Tuhan dan berhasil. Aku kebangun. Kayak ketindian gitu berarti ya. Aku kebangun langsung buka mata dan nggak ada apa-apa. Nah jadi makanya kalau aku kesel banget begitu diganggu dalam tidur. Kesel juga sama si bunga karena gara-gara dia aku jadi ngalamin hal aneh saat tidur. Ya aku maklumin sih karena dia pernah bilang ke aku kalau dia sering ditarik kaki ketika tidur sama nenek-nenek gitu dari Nah itu nenek itu dari tetangga sebelah. Ini nggak tahu dah kenapa yang ganggu dan yang dia lihat itu nenek-nenek mulu kayaknya. Yang teman sama dia kali gitu kan ya. Bisa jadi cuy. Kata dia akhirnya aku memutuskan buat doain nih si bunga. Aku ambil minyak terus aku doain. Jadi minyak urapan. Aku taruh di atas keningnya. Aku usir setiap roh-roh yang mengganggu katanya.
terus terang aku bukan orang yang punya ilmu atau apapun ya. Aku doa biasa aja, ya iman doang lah gitu. Wah itu paling penting. Nah, ya syukurnya kalau tiap tidur sama Bunga udah nggak pernah kenapa-napa katanya. Aku nggak pernah diganggu, tapi kalau si Bunga sih masih sering diganggu. Ya udahlah, yang penting jangan aku. Iya benar juga. Iya sih. Sekian cerita dari aku. Sorry kalau ada yang nggak berkenan atau mungkin nggak memenuhi dosis horor para pendengar. Untuk Susan Horor terus berjaya menghibur anak bangsa ya. Sukses terus. Terima kasih. Thank you. Ini serem sih. Ini serem cuy. Lu jangan bilang nggak serem. Ini serem. Sampai bilang nggak serem. Waduh gila. Aduh sosok kayak laba-laba. Kalau misalkan mau nonton aku ada film horor jadi inget nih. Apaan Bin? Boleh nih buat ini film horornya nggak terlalu terkenal maksudnya. Apa tuh? Karena aku sering cari horor yang sengaja nggak terkenal. Karena biasa serem-serem tuh. Apaan mereknya? Jadi namanya itu Possum. Jadi ini sebenarnya psikologi sih, cuma ada sosoknya juga horor psikologi. Ini tuh dia selalu filmnya unik ya maksudnya. Jadi ceritanya ada satu cowok. Itu dia udah dewasa tapi dia itu dulu pernah dilecehkan gitu dan dia dari traumanya itu terbentuk satu sosok itu sosoknya itu laba-laba tapi badannya manusia gitu. Dan itu sosoknya itu ada di dalam tas gede gitu. Mungkin kalau kalian tahu tas gym, tas buat nge-gym segede gitu tapi lebih gede lagi dan itu kulit gitulah. Dia masuk ke dalam tas itu ya. Nah itu sosok itu ada di dalam tas itu. Nah pokoknya itu filmnya lama, kalau nggak salah mau 2 jam deh. Dan itu filmnya itu tuh dia pengambilan gambarnya bagus. Unik. Dia itu kameranya itu nggak pernah gerak. Jadi itu setiap scene itu kameranya ditaruh aja gitu. Nah itu udah scene-nya berlangsung. Udah nanti scene selanjutnya juga. Apa tadi judulnya? Possum. Bukan Possum apa ya? Ini binatang. Nah, Possum. Oh ini. Possum. Keluarnya begini. Bukan. Nah, kayak gini sosoknya nih. Tuh. Ini geli cuy. Nah, kan? Sosoknya begini nih. Ini filmnya psikologi gitu. Oke. Tuh, keluar dari tas tuh. Oh my gosh. Possum. Ini filmnya kalau nggak salah 2018. Itu benar 2018. Ini bagus filmnya, mungkin kalian bisa nonton ya teman-teman. Boleh guys. Mungkin Neng Sylvie ini bakal ngeri lihat ini. Wah, dia lihat begini, ntar lihat lagi tuh. Serem nih. Kayak gini cuma kaki-kaki kayak laba-laba tuh Possum. Agak aneh sih menurut aku filmnya. Iya sih. Keren banget. Absurd coy. Kalian boleh nonton nih, rekomendasi. Keren banget Possum. Double S ya, Possum. Keluarnya posat pam. Anjir. Wah nih guys, boleh nih guys. Boleh ya. Oke, masuk. itu cerita dari Neng Sylvia, thank you banget Sylvia Wang ya, Gigit Waktu Tidur, keren banget ceritanya. Nah itu mungkin kita mesti hati-hati juga kalau cerita kita takut apa ya. Ya karena kita yang kebentuk sendiri. Nah gitu. itu dia. Belum tidur mau bayangin apa gitu. Benar. Keluarnya begitu. Ih ngeri sih anjir. Kalau gue sih ngebayangin Dian Sastro. Lah. Keluarnya Timoto Sastro. Oke, keluarnya Mastur. Iya. Oke, ini mau langsung lanjut aja kali Bang Sul ya. Waduh, mantap. Gantian Bang Sul nih. Yois. Dari Rizkia nih judulnya Si Langkah Kaki. Luar biasa. Ini udah penasaran nih. Lu ntar aku zoom dulu nih dikit lagi. Iya. Nah, ini biar kelihatan Bang Sul nih. Oke. Yoi. Sikat Bang Sul. Karena gue rabun senja, nggak ngeliat malam kayak ayam. Ayo banget. Oke, ini dari siapa tadi? Rizkia ya? Rizkia. Oke. Gimana nih? Gini katanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bang Sul dan Kevin. Sebelumnya terima kasih udah baca cerita gue ini. Akhirnya setelah sekian lama pantengin dan dengerin podcast kalian, terus ragu pengen kirim cerita atau enggak. Ini ragu-ragu tadinya. Akhirnya ngirim juga. Hehehe. Gitu ya. Udah dari dulu bingung mau ngirim lewat DM, IG atau email. Sampai gue udah nanya di DM Susan Horor enaknya ngirim di mana gitu. Tapi baru sekarang kesampean. Thank you ya. Jadi untuk kalian yang bingung mana aja boleh dah ya. Boleh, kita pasti bacain kok. Ya mau pokoknya mau DM, mau email, Merpati Pos. Anjir. Tiki. DHL. China Post. Lagi nggak China lagi nggak bisa. Oh lagi nggak bisa ya. Corolla anjir. Toyota. Oke lanjut. Ya. Kenalin nama gue Kia. Oh kita manggilnya Kia ya. Yo, Kia. Mobil nih ya. Dari Korea. Anjir. Kia Carnival ya. Kia. Ini cerita pengalaman di rumah sendiri, Vin. Sebelumnya gue tinggal di Kuningan Barat. Mungkin Bang Sul tahu karena seberangan sama Mampang. Wih, tahu ini. Tetangga gue ini cuy.
Iya emang Kuningan tuh dulu terkenal ini Vin. Emang banyak lapangan di situ ya. Jadi sekarang udah jadi areal perkantoran ya. Kosong-kosong gitu ya. Lu kalau gusuran di situ, lu bisa beli rumah di Beverly Hills. Kenapa emang? 1 meternya bisa puluhan juta cuy. Sumpah. Serius itu mahal cuy. Kawasan Kuningan itu Elit ya. elit banget cuy. Oke. Gila, apalagi Mampang tuh udah elit juga nih. Ekonomi sulit. Anjir. Sama nih Mampang juga udah mau daerah Berkembang ya? perkantoran juga nih. Sikat. Ya langsung aja masuk ke cerita. Kejadiannya kalau nggak salah tahun 2012. Oh ini yang kiamat di cancel nih ya. Ah itu ya. Iya. Rumah gua apa tuh? Abis di Setnov. Di Renov. Salah baca. Setnov setia itu dong. Senopan. Salah dong. Oke. Rumah gua habis direnov ditambah 1 lantai. Tadinya rumah gua 1 lantai. Oh jadi ditingkatin. Rumah gua minimalis gitu. Nah tangganya ini terbuat dari kayu. Oke. Otomatis kalau ada langkah kaki yang naik turun kedengeran banget kan? Krit gitu ya. Pasti. Tolong cuk di scroll cuk. Anjir. Oke. Cucu yang baik. Anjir. Nah di lantai atas ini cuma ada 2 kamar Vin. Posisinya jadi setelah naik tangga ada jarak ke depan sekitar 2 ubin. Oke. Itu tembok. Oke. Ada jendela kecil gitu. Ke kanan ada lorong kecil menuju ke balkon. Oke, kebayang. Ke kiri langsung pintu kamar bokap nyokap gua. Oke. Nah posisi kamar gua di sebelah kanan lorong. Oke. Jadi posisi kamar gue ini ada di lorong yang menuju ke balkon. Siap. Nah, gua kalau buka jendela itu langsung view-nya balkon dan pohon nangka gede. Bodoh amat. Aduh ya Allah, ini juga salah satu pohon legendaris nih. Iya. Nangka jengkol. Buahnya enak tapi setannya ngeselin. Iya. Tapi itu nggak ada penampakan di tiang listrik ya? Nggak ada cuy. Nangka nih mantap nih. Jadi nggak ada ruangan lain yang di atas, cuma kamar 2, lorong kecil menuju balkon dan balkon. Oke. Nah, posisi kasur gua nempel sama jendela. Oke. Jendela gua gede banget. Jendela kaca yang full, syukuran sama pintu. Wah, tapi itu keren cuy, kayak penthouse gitu modelnya. Yo, mantap ya. Jadi bisa keluar masuk lewat jendela juga tuh, dan kasur gua nggak ada ranjangnya, jadi di bawah. Di ubin langsung. Tatami ya. Tatami. Kalau di Korea tuh tatami. Sombong. Sombong. Oke, sikat. Terus pintu kamar gua pintu kaca, tapi gua tutup pakai hordeng supaya nggak kelihatan langsung keluar. Oke. Jadi pada suatu malam gua lagi tidur ditemenin nyokap karena gua suka takut tidur sendirian. Jadi seminggu 2 kali nyokap gua nemenin gua. Oh, rutin ya? Ada jadwalnya ya. Seminggu 2 kali nyokap nemenin gua. Nah pada malam itu belum tidur Vin, masih main HP Nexian waktu itu. Oh, HP Nexian. Itu lama tuh. Tiba-tiba dengar suara langkah kaki brag bruk. Oke. Latihan baris ini. Anjir. Oh naik tangga ya. Temponya lama. Temponya lama cuy. Persis pokoknya kayak suara langkah kaki jalan biasa aja. Dari bawah ke atas gue pikir bokap. Tapi anehnya sebelum langkah kaki naik itu gue nggak denger suara langkah kaki turun. Mau naik doang. Tangganya dipindahin kali. Anjir. Bisa turun. Naik lift turunnya. Aduh. Dan herannya lagi suara langkah kaki itu kayak berhenti di depan kamar gua. Oke. Pandangan keluar kamar tuh nggak kelihatan. Korden ya. Karena kalingan ya. Karena kalau mau tidur lampu di lorong dan kamar selalu dimatiin. Cahaya cuma dari luar aja ya, notabene cahaya bulan. Wih, mantap. Alami. Nah, coba scroll dulu. Ini. Nah, ini baru kelihatan nih. Nah, setelah gua denger soal langkah kaki yang berhenti di depan kamar gua, otomatis gua berhenti main HP dong. Oke. Diem terpaku. Gua amat sangat takut, gak berani sama sekali ngecek. Jadi ya gua diem aja selama 5 menit. Habis itu suara langkah kaki itu melangkah lagi turun. Tapi mamanya tidur kali ya? Kayaknya sih, mamanya tidur sih. Oke. Gue yang saat itu ketakutan bingung, gak tahu harus apa gitu, ya udahlah gue tidur. Singkat cerita besok malamnya kejadian yang sama keulang lagi. Kali ini gue nggak diem, tapi gue bangunin nyokap. Oh bener tadi nyokapnya tidur. Setelah dengar suara kaki itu berhenti depan kamar, gue bangunin nyokap dengan suara rada keras. Mah, ada orang depan kamar mah. Nah, ngedengar suara gue yang agak keras itu si langkah kaki lari turun. Karena ada bangun nih ketahuan nih. Temponya cepat sumpah, merinding gue kalau keinget ini. Karena walaupun gak kelihatan sosoknya, ngedenger suara langkah kakinya aja udah bikin gue merinding. Nyokap gue kebangun dan agak marah, dia bilang, "Ngigo lu, paling bapak, makanya kalau udah waktunya tidur ya tidur." Malah diomelin. Anjir, diomelin, nih gak usah bangunin dah udah.
jangan main HP mulu kata gitu. Terus gue pikir mana mungkin bokap gue denger suara gue terus ngibrit lari turun tangga. Ya udahlah, akhirnya gue nurut. Gue baca doa tidur, tutup daripada uang jajan melayang. Anjir. Tutup muka pakai selimut dan bantal. Keesok harinya gue minta nyokap tidur lagi di kamar gue. Ya udahlah, dia mau tidur lagi. Jadi tidur lagi dibujuk ya. Malamnya seperti biasa, gue belum tidur, main HP lagi, ya kan. Langkah kaki itu ada lagi dan berhenti di depan kamar. Kali ini gue bangunin nyokap dengan cara pelan. Gue goyang-goyangin badannya dan ngomong berbisik. Tapi entah dia denger suara bisikan gue atau enggak, si langkah kaki ini lari lagi ke bawah cuy. Anjir, penasaran nih gue. Tapi bisik doang dia tahu ya, dia turun ke bawah ya. Kayaknya nggak bener dia. Tapi nyokap gue udah terlanjur bangun. Dia marah lagi dan bilang, kebiasaan dah lo. Udah sekarang baca surat Anas, Kulhu sama Al-Falaq. Habis itu tiup tangan lu, usapin ke seluruh badan, langsung tidur. Udah gue nurut aja tuh Vin. Karena kita percaya kalau diganggu setan ngelakuin hal tadi isinya tadi insya Allah tidur senang. Tapi akhirnya gue tetap gak bisa tidur. Setelah itu si langkah kaki naik lagi dengan suara langkah yang dikencengin sama dia. Sumpah. Anjir. Kayak langkah kaki orang marah gitu. Shit. Berhenti lagi di depan kamar. Pas gue mau bangunin nyokap lagi nih, dia langsung lari turun lagi. Anjir. Herannya kenapa nyokap gue nggak denger, padahal itu langkah kaki suaranya kenceng banget men. Habis turun naik lagi begitu aja terus naik turun sampai akhirnya gue ketiduran. Nah di tidur gue ngimpi gue lagi tidur di kasur gue sendiri. Posisi gue lagi tidur ke arah kanan, ke jendela ya. Terus gue berbalik ke kiri dan kaget karena ngelihat ada anak kecil tapi gepeng. Anjir. Itu nempel di kasur gua. Matanya melek tapi nggak melotot, mukanya pucat banget. Ini anak kecil tapi gepeng gimana nih maksudnya? Gimana maksudnya? Maksudnya palanya kayak bola football gitu. Gepeng kayak gimana ya? Kayak selembar gitu. Kertas HPS. Kaget dong sambil ambil bantal dan pukul-pukul dia sambil teriak, "Mama ada setan." Sampai akhirnya gue kebangun karena dibangunin nyokap karena gue ngigo. Singkat cerita besok paginya gue cerita ke nyokap mimpi itu dan dia bilang iya, gue teriak sambil bilang mama gitu. Nah setelah kejadian itu si langkah kaki kayaknya udah jarang ada Pin. Tapi sesekali suka datang lagi. Gue nggak tahu dan nggak mau tahu dia itu siapa. Apa dia anak kecil yang gue mimpiin atau orang lain ya? Gue nggak tahu sampai sekarang. Yang pasti sekarang udah bener-bener nggak ada si langkah kaki. Ceritanya begitu aja Pin. Ya, jadi mohon maaf kalau ceritanya pendek dan gak serem. Next gue bakal cerita lagi tentang penampakan yang dilihat ponakan gue pas nginep di rumah gue. Sekian, wassalamualaikum. Lu bisa kalau bilang gak serem, kok pendengar kita suka bilang gak serem sih anjir. Tahu ya. Ini serem anjir. Lu langkah kaki gak jelas gitu yang tiba-tiba lu bangunin emak lu, tiba-tiba dia kayak tahu gitu. Ya, gue pikir sih ini emang gaib ya karena lu bisik-bisik aja. Dia itu tahu loh. Turun lagi ke bawah sih. Ya kalau maling masa bisa sampai sekecil itu denger ya kan. Untung gak turun berok. Turun tangga. Berobat. Waduh gila sih. Anjir. Daerahnya Kuningan Barat nih. Waduh. Serem amat tuh rumah anjir. Waduh mungkin daerah sana mungkin dulu ya emang dulu mungkin ya, masih lapangan masih banyak. Dulu gua juga main bola di situ gua. Daerah-daerah Kuningan. Zaman gua kecil dulu main bola tuh. Ampun dah. Aduh. Serem ya ini cerita dari Silvi sama Rizky ya ini ya. Aduh gila. Ampun dah. Mbak Kia ini sama Neng Silvi nih. Sosoknya serem-serem amat sih anjir. Yang tadi merangkak ini gepeng. Emang unik ya semua ya. Unik anjir. Tapi mau dibilang langkah kaki bapak-bapak tapi sosok di mimpi anak kecil. Nah itu gak dia. Mungkin. Bingung lah. Gak tahu. Tapi gepeng lagi. Ini masih jadi misteri ya siapa ya. Oke, banyak sekali misteri saudara-saudara. Thank you teman-teman sudah kirim. Thank you. Mantap. Keren sih, keren mantap banget. Jiwa. Aduh. Oke, itu aja Masul ya. Yoi. Untuk episode ke-52 ya. Ini ya. 52 ya. Kita akan pastikan episode 53 lebih serem lagi, lebih serem lagi. Aduh, dan banyak misteri juga ya. Benar. Aduh, oke. Mungkin nanti yang misteri-misteri kita kumpulin juga nih. Nanti kita akan berdiskusi lagi sama Ki Joko Bodo, mungkin bisa dibuka. Ngapain anjir? Udah tobat. Enggak ya. Aduh. Oke. Wah, itu aja teman-teman. Seperti biasa, apa tuh Masul? Bila ada pengalaman yang sama kayak tadi ya, setan yang gepeng lah, langkah kaki, boleh kirim ya ke email ke sersanhorror@gmail.com atau mau follow IG kita di sersanhorror FM juga boleh ya, follow juga, kita bisa
talking juga talking. ya. Kita bisa diskusi kira-kira apa tuh ya. Sosok-sosok misterius, mungkin kita bisa buka forum. Iya, beauty talking ya, ngobrol cantik. Sambil minum air keras. Bodoh. Udah lumping. Thank you ya teman-teman ya. Thank you guys. Udah stay tune sampai episode 52, kalian luar biasa. Gila, mantap. Oke, sampai ketemu di episode 53 ya. Dan mohon maaf juga ya. Betul. Kalau ada salah kata atau penyampaian yang kurang, boleh komen di itu Instagram ya nanti ya. Betul. Oke. Thank you teman-teman. Yoi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum.